Sahabat IM News, di pertemuan kali ini akan kami sajikan kisah Nabi Ayub. Sesuai dengan permintaan IM News Lover, Allah mengutuskan para nabi dan rasul untuk menyeru manusia dalam ketaatan kepadanya. Selain itu, para nabi dan rasul juga diutus untuk menjadi teladan bagi umat manusia. Salah satu nabi yang menjadi panutan kita dalam perihal kesabaran saat menghadapi ujian adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salam hidup pada tahun 1420 sampai tahun 1540 sebelum Masehi. Beliau diutuskan Allah untuk menyeru kaumnya, yaitu masyarakat di daerah Huran atau Syria dan Yordania agar menyembah Allah. Beliau diberikan limpahan nikmat oleh Allah. Beliau dikaruniai badan sehat dengan wajah yang rupawan. Beliau juga diberi anugerah berupa keturunan yang baik dan seorang istri setia yang bernama Rahma binti Afraim bin Yusuf bin Yakub. Di sisi materi juga Allah berikan kepadanya harta yang melimpah sehingga Nabi Ayub menjadi orang yang kaya raya, baik berupa bentuk tanah dan bangunan yang luas di daerah Batsniyah, salah satu wilayah di negeri Huran. Beliau juga memiliki beragam macam binatang ternak dalam jumlah yang sangat banyak hingga tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Tetapi beliau tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan beliau tetap beribadah dan bertakwa serta menyayangi sesama. Buktinya, beliau rajin menyantuni anak yatim, janda, duafa ibnu sabil yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan, serta memberi makan orang miskin. Sehingga suatu ketika Allah memberikan ujian kepada beliau dengan mengambil kembali seluruh nikmat tersebut. Pertama, Allah mengangkat nikmat paras beliau yang rupawan, dengan cara ditimpakan penyakit kulit di sekujur tubuhnya selama 18 tahun, bahkan tidak ada satu pori-pori pun di tubuh beliau yang terselamatkan dari penyakit kusta itu. Badannya yang semula segar bugar dan sehat Allah angkat dengan menimpakan tubuh yang sangat lemah karena penyakit itu. Saking lemahnya, sampai beliau tidak sanggup berjalan sendiri untuk buang hajat, sehingga harus ditemani oleh istrinya. Semua putra-putri beliau pun meninggal dunia. Allah juga menarik kembali semua harta beliau yang berlimpah ruah dan tidak ada yang menandingi jumlahnya. Saat itu pula, Nabi Ayub jatuh miskin, ditambah lagi dengan kondisi penyakitnya yang dianggap menular, tentu semua orang menjauhinya. Sehingga beliau pun mengasingkan diri ke suatu tempat yang hanya ditemani oleh istri setia beliau. Hingga pada suatu hari, saat membawakan makanan untuk Nabi Ayub, sang istri mengusulkan sesuatu, karena sekian lama sudah beliau tak kunjung sembuh. "Wahai suamiku, seandainya engkau mau meminta kepada Allah, tentu Dia akan memberimu jalan keluar," saran istrinya. "Wahai istriku, Allah telah memberikan kesehatan kepadaku selama puluhan tahun, sedangkan derita sakitku ini masih sangat sedikit, dan aku akan bersabar hingga setara dengan kesehatanku dulu." Jawab Nabi Ayub memperlihatkan betapa tingginya kesabaran beliau kepada istrinya dalam menjalani ujian Allah ini. Dengan jawaban inilah menandakan betapa tingginya derajat keimanan dan kesabaran beliau, sekaligus menjadi penegas bahwa hati beliau sama sekali tidak terpengaruh dengan ujian dahsyat yang ditimpakan Allah, walaupun berbagai musibah yang beliau rasakan, mulai dari meninggal anak-anaknya, hilang seluruh harta bendanya, hingga penyakit yang tak kunjung sembuh. Setelah beliau menjalani ujian itu setara dengan nikmat Allah yang dahulu penuh kesabaran. Allah pun menunjukkan jalan keluar. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. "Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, 'Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.'" Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 83-84. Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah.
Kemudian dari sana Allah pancarkan mata air yang sejuk, beliau pun bergegas mandi di mata air tersebut, dan Allah juga memerintahkan kepadanya untuk minum, dengan berkah kesejukan air itu mampu membasuh lahir dan batin Nabi Ayub, sehingga beliau kembali sehat lahir batin, serta kekuatannya pun kembali pulih, bahkan seperti tidak pernah sakit. Saat beliau hendak menemui istrinya, sang istri sempat tidak mengenalinya. Walaupun beliau tampak sama seperti saat beliau sehat dulu, karena dalam bayangan istrinya beliau masih lemah dan berpenyakit kulit, dan ia tidak menyangka bahwa sang suami akan sembuh lebih cepat. Setelah dia yakin bahwa itu adalah suaminya, keduanya pun bersuka cita serta mengucapkan syukur kepada Allah. Harta Nabi Ayub juga Allah kembalikan lagi sebagai hadiah atas keridaan beliau menjalani ujian. Namun dalam proses pengembalian harta kekayaan Nabi Ayub ada berbeda pendapat para ulama. Ada yang berpendapat bahwa Allah mengirimkan dua awan. Satu awan menaungi gundukan gandum sedangkan awan lainnya menaungi gundukan jewawut. Awan yang menaungi gundukan gandum tersebut mengeluarkan hujan emas. Sedangkan awan yang menaungi jewawut mengeluarkan perak sehingga harta Nabi Ayub pun kembali melimpah. Dan ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Ayub memiliki dua peti. Satu peti tempat penyimpanan gandum dan satu lagi tempat penyimpanan jewawut. Lalu Allah mengirimkan awan untuk menghujani peti gandum dengan emas hingga meluap. Sedangkan awan yang satu lagi mengguyurkan perak ke peti jewawut hingga meluap pula. Tidak hanya itu, Allah juga mengembalikan kekayaan Nabi Ayub dengan cara yang lain. Sesuai dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, manakala Ayub sedang mandi, sekelompok belalang dari emas jatuh kepadanya, maka Ayub memunguti dan menyimpan belalang itu di bajunya. Tuhan memanggilnya, wahai Ayub, bukankah aku telah membuatmu kaya seperti yang kamu lihat? Ayub menjawab, benar ya Rab, akan tetapi aku selalu memerlukan keberkahanmu, hadis riwayat Imam Bukhari dan Nasai. Allah juga mengembalikan anggota keluarga Nabi Ayub dengan jumlah yang berlipat ganda. Namun, siapa sangka ketika dalam keadaan sakit dulu, pernah satu perkataan beliau yang dinilai nazar, yaitu berjanji akan mencambuk istrinya tatkala beliau sembuh, karena melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hatinya. Namun para ulama juga selisih pendapat tentang kesalahan istri Nabi Ayub tersebut. Pertama, ketika beliau jatuh miskin dan sakit-sakitan, sang istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Sang istri pun bekerja di rumah orang lain. Suatu hari sang istri terlambat pulang ke rumah sehingga beliau marah, sehingga beliau mengucapkan sumpah tersebut. Kedua, Nabi Ayub marah karena sang istri menjual sepenggal rambutnya. Hal tersebut terpaksa dia lakukan karena tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli makanan. Kemudian setelah sembuh dan sehat kembali, beliau teringat akan nazar itu. Namun, beliau tak tega memukuli istrinya yang telah sepenuh hati merawatnya saat sakit. Akan tetapi, beliau juga harus menunaikan nazarnya. Akhirnya Allah berfirman, memberikan solusi yang mudah kepada Nabi Ayub untuk menunaikan nazarnya itu. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah. Al-Quran Surah 1 ayat 44. Sahabat Muslim, demikianlah kisah ketabahan dan kesabaran Nabi Ayub dalam menjalani ujian dari Yang Maha Kuasa. Sehingga Allah balas kesabaran beliau tersebut berkali lipat daripada semula. Sekian, terima kasih.